Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Gotama Production. Oke, kali ini saya ingin membuat tutorial gimana caranya cover lagu menggunakan BandLab pada smartphone. Di sini saya akan memberikan tutorial dari mulai persiapan ya, alat-alatnya apa aja, terus ya ke recordingnya, lalu ke mixingnya sampai ke ekspor. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan tahap demi tahapnya supaya bisa menghasilkan hasil rekaman cover lagu yang mantap. Buat teman-teman yang belum tahu aplikasi BandLab dan ingin belajar, saya sudah buatkan tutorialnya ya, tutorial belajar BandLab untuk pemula. Itu saya sudah buatkan tutorial tahap demi tahap mengenai fitur-fitur yang ada pada BandLab. Nah, aplikasi BandLab ini sendiri menurut saya adalah salah satu aplikasi terbaik untuk editing audio pada smartphone. Oke, sebelum ke tutorialnya, buat teman-teman yang belum subscribe dulu ya Gotama Production dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi di saat saya mengupload video-video terbaru. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya teman-teman ya. Nah, tahap yang pertama adalah untuk kita cover lagu kita harus kita persiapkan mic-nya. Ya, kalau nggak ada mic-nya gimana kita nyanyinya ya. Nah, di sini saya ingin memberi contoh. Saya menggunakan mic ini. Ini kebetulan mic condenser ya, memang mic profesional untuk kita recording. Tapi tenang aja, kalau buat teman-teman yang tidak ada mic seperti ini atau mic seperti ini, bisa aja gunakan headset teman-teman, simple seperti ini. Tapi pastikan earphone ya, ini ya, earphone-nya teman-teman itu ada yang mic-nya. Nah, colokannya seperti ini. Ini 3.5 mm ya teman-teman ya. Nah, ini kita langsung colokan saja. Nah, ini misalnya colokan saja langsung ke handphone kita gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau saya karena menggunakan ini teman-teman, ini saya ada kabelnya. Saya ada kabelnya seperti ini. Saya colokan. Oke. Nah, ini saya menggunakan OTG ini supaya saya sambungkan ke handphone kita ya. Nah, ini kita kemudian ke sini, saya colokan di tab saya ya di bawah ini. Contoh saya colokan. Nah, menyala ya teman-teman ya. Gitu. Jadi kalau teman-teman punya mic USB bisa seperti ini berarti sudah aktif. Oke, kita langsung ke tahap selanjutnya yaitu kita ke aplikasi BandLab. Oke, kita buka aplikasi BandLab. Oke teman-teman, kita buka BandLab-nya. Kita buka. Nah, ini tampilannya teman-teman ya. Lagi buat teman-teman yang ingin belajar aplikasi BandLab, itu saya sudah buatkan tutorialnya ya secara lengkap untuk pemula. Di situ saya beri tutorial fitur-fitur yang ada pada BandLab secara lengkap. Oke, setelah itu kita klik tombol plus. Nah, sudah muncul seperti ini ya teman-teman ya. Oke, karena kita ingin membuat project baru, kita bisa klik Open Studio. Kita yang ini kita klik. Oke teman-teman. Di sini ada banyak pilihan. Nah, kita langsung pilih yang voice atau audio ini. Kita klik ini. Kita langsung saja kita klik. Nah, ini sudah jadi seperti ini. Nah, teman-teman, ini kita sudah ada satu track audio ya, yang mana nanti buat merekam suara kita. Nah, ini kita close dulu ya teman-teman ya. Ini tanda silang sini kita close. Nah, ini dia tampilannya Studio BandLab. Oke, tahap selanjutnya sebelum kita recording nih, ini track kita untuk record ya teman-teman ya. Nah, sebelum kita recording kita add dulu nih. Saya mau masukkan -1-nya. Pilih tanda plus di sini, kita pilih. Nah, di sini saya import audio ya. Yang bawah sini saya klik. Nah, di sini browsing. Nah, teman-teman cari aja -1 MP3-nya teman-teman ya. Oke, saya cari dulu. Oke, di sini kita langsung aja teman-teman pilih lagu -1 kita ya. Nah, saya pilih yang mana ya? Mungkin saya pilih cover lagu yang saya buat arrangementnya ya, supaya meminimalisir copyright gitu ya. Nah, yang ini saya pilih. Oke, nah lagi loading. Nah, ini dia file MP3-nya ya, atau -1 saya coba dengarkan. Saya pakai headset dulu. Oke, saya coba play ya. Oke ya teman-teman ya. Ini lagu medley saya bikin waktu itu untuk murid-murid saya pada saat mau persiapan 17 Agustusan. Nah, ini saya coba ambil buat contoh, saya potong dulu ya part yang bagian saya ingin coba nyanyikan ya. Ini mau contoh aja. Oke, nampaknya di sini kita pilih ya teman-temannya. Kalau mau cut, ini kita pilih seperti ini. Langsung di sini kita pilih yang ini. Nah, dia langsung bagi dua. Ini saya potong, langsung delete yang ini. Oke, ini sudah saya potong. Langsung kita select teman-teman.
kita geser saya untuk di awal timelinenya gitu. Oke, setelah kita udah mempersiapkan -1-nya ini, saatnya kita recording. Nah, ini ada di track yang pertama ini teman-teman ya. Kalau track yang kedua import track ini adalah -1-nya, ini adalah buat track suara kita. Nah, sebelumnya kita ke mixer dulu ya teman-teman ya. Ke sini. Nah, ini adalah mixer ya teman-teman ya. Di sini ada channel track 1, volume ya, volume track 1. Ini volume yang track kedua, ini adalah master volumenya gitu. Nah, ini saya mau rename dulu nih. Rename ini vokal gitu aja. Buat membedakan teman-teman biar mempermudah. Oke. Selanjutnya kita pilih yang ini teman-teman. Oke, setelah di close tadi mixernya, oke kita close ya. Nah, kita pilih yang ini, kita klik di sembarang tempat di track pertama ini ya. Kita klik. Oke, nah ini adalah tempat untuk kita recording ya teman-teman ya. Nah, di sini ada auto pitch, terus juga di sini ada headphone ya. Gambar headphone ini kalau kita aktifkan itu memonitor ya. Kalau kita aktifkan, jadi kita mendengarkan suara kita langsung dari mic ya. Saya coba tes. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Nah, ini delay karena apa? Saya matikan dulu ya. Karena saya sedang screen recording juga, jadi ya membuat efek delay ya. Atau kenapa delay? Karena mungkin device kita itu tidak hardware-nya itu speknya kurang kurang maksimal gitu ya. Nah, oke, tinggal rekam aja teman-teman. Ini ada tombol recording ya di sini ya. Nah, sebelum saya klik yang tombol merah ini, saya ke setting dulu teman-teman di bagian sini. Ada 1 2 3 ya, sini kita klik. Nah, teman-teman perhatikan di sini ada count in ya, bagian sini. Di sini ada tertulis 1 bar ya. Ini kalau kita klik ada pilihannya teman-teman. Nah, count in ini untuk apa? Fungsinya kalau kita off kan, pada saat kita klik record tombol merah itu dia langsung merekam. Oke. Nah, tapi kalau kita pilih 1 bar, dia 1 bar dia diem dulu baru merekam. Contohnya misalnya saya pilih yang 1 bar. Saya pilih recording tombol merah itu metronomnya bunyi 1 2 3 4. Nah, itu kan 1 bar baru merekam gitu ya. Jadi nggak kaget kita. Kalau kita ada pilihan ini 2 bar, ya hitungannya 2 bar. Jadi 4 kali 2 ya. Contohnya saya klik tuh 2 3 4 1 2 3 4 baru ngerekam gitu. Nah, kalau saya biasanya saya pilih 1 bar aja, kalau 2 kelamaan. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Kita kembali lagi ke sini. Oke, kita mulai recording deh. Nah, buat tips teman-teman, pada saat kita mulai bernyanyi, usahakan suara kita jangan sampai terlalu keras atau picking ya, pecah gitu ya. Nah, itu biasanya terkadang kita terlalu dekat pada sumber mic ya gitu ya. Atau kalau teman-teman menggunakan headset, terlalu nyanyinya dekat sini nih. Nah, itu harus ada di jarak ya teman-teman ya. Mungkin seperti ini gitu ya jaraknya ya gitu. Nah, kira-kira aja pada saat di monitor ini pecah apa enggak gitu. Oke, selanjut tipsnya adalah di saat kita recording pastikan kita menggunakan headset ya teman-teman ya. Karena apa? Ya jelas kalau kita mendengarkannya tanpa headset, dalam arti misalnya ini saya copot gitu, terus saya mendengarkannya langsung dari handphone kita play gitu ya, itu akan bocor. Pada saat kita nyanyi, suara kita kerekam, suara musiknya juga kerekam gitu. Jadi pastikan ya menggunakan headset ini. Nah, buat teman-teman yang seperti ini udah komplit nih, paket komplit. Pada saat mau recording kan kita sudah menggunakan headset gini, gitu kan. Nah, habis itu sambil nyanyi begini gitu kan. Nah, pastikan aja menggunakan headset ya teman-teman ya pada saat recording supaya suara kita tidak bocor. Kita kan ingin sekali pada saat record suara kita tuh sejernih mungkin supaya nanti di editnya, di mixingnya itu lebih baik gitu. Oke, kita langsung saja ke tahap recording ya teman-teman ya. Oke. Nah, kebetulan kalau saya itu copot headsetnya 1 ya, karena yang 1 buat mendengarkan musik -1-nya, yang 1 buat mendengarkan suara saya gitu. Tapi beda orang beda cara, adapun yang dua-duanya pakai gitu. Sekarang saya mulai. Oke, saya coba mulai rekam ya teman-teman ya. Saya klik tombol record. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila.
Oke, saya klik stop. Oke, kurang lebih buat contoh itu aja teman-teman ya. Oke, nah ini dia teman-teman ya, di track audio sudah ada suara saya tadi yang tadi saya rekam. Oke, coba kita dengarkan. Hadapilah. Nah ini agak delay teman-teman ya. Kenapa? Karena saya menggunakan screen recording. Nah misalnya terjadi kasus seperti ini, kita bisa adjust ya teman-teman ya. Nah caranya adalah ini kita pilih ya, langsung kita, ini yang nggak perlu kan, ini saya mau buang aja dulu. Nah kurang lebih seperti ini. Nah ini kita adjust aja nih sambil di play. Nah ini kan kecepatannya, kita tinggal geser aja. Oke, ini udah kurang lebih udah pas ya teman-teman ya, buat contoh aja. Oke, udah jadi ya teman-teman ya, tahap recording ya. Nah, tahap selanjutnya kita ke mixing. Oke, nah mixing itu apa sih? Mixing audio itu bisa saya artikan adalah penggabungan elemen-elemen audio dari beberapa track yang diedit sedemikian rupa sehingga menjadi satu audio ya, menjadi komposisi satu audio yang bagus sesuai selera kita. Nah, kenapa saya bilang sesuai selera kita? Menurut pengalaman saya, walaupun mixing itu ada standarisasinya, tapi mixing itu sendiri masih bersifat relatif. Itu menurut saya. Tergantung si sound engineering itu sendiri mau memixing seperti apa. Terkadang berbeda genre musik atau berbeda instrumen musik atau warna suara, itu mempengaruhi mixingannya ya. Jadi bisa berbeda-beda. Kayak contoh aja, mungkin teman-teman kita sama-sama suka nasi goreng, cuman ada yang lebih suka nasi goreng pete atau nasi goreng ampela, ada yang suka nasi goreng manis rasanya, ada yang suka pedas, ada yang suka pedas manis. Nah itu sama juga seperti mixing, bisa tergantung sound engineeringnya atau tergantung klien meminta ingin seperti apa gitu. Oke, kita lanjut ke mixing ya teman-teman ya. Oke, tahap mixing yang pertama, di sini saya tidak ingin menjelaskan mixing terlalu ribet ya, komponen-komponennya atau efek-efek apa aja. Saya ingin memixing yang simple tapi hasilnya jernih mantap. Oke, kita langsung saja. Oke, nah di sini teman-teman saya coba dengarkan dulu ya teman-teman ya. Hadapilah segala tantangan. Oke, tahap mixing yang pertama adalah kita menyesuaikan atau mengadjust volume masing-masing track. Ya, maksudnya apa ya? Udah di sini kan ada dua track ya teman-teman ya, track vokal dan track MP3 atau -1 kita. Nah, caranya, nah sebelumnya saya pengen bikin looping dulu teman-teman. Nah di sini teman-teman perhatikan ya. Nah ini kalau saya klik dia aktif, jadi kalau saya play dia hanya antara loopingan ini aja. Nah ini saya mau perpanjang sampai project kita sini. Oke, kita ke mixing. Nah, tahap yang pertama untuk mixing ada ya, tadi saya bilang adjustment volume. Nah, di sini kan tadi ini ada dua track ya, vokal -1 sama master ya di sini. Coba kita play. Ups. Nah, ini kan dia tadi di 0 dB ya. Saya coba play. Nah, teman-teman perhatikan ada merah di sini. Ini adalah picking ya teman-teman ya, picking ya, pecah ya atau clipping ya. Nah, itu nggak boleh. Kalau pecah seperti itu akan sulit diperbaiki ya. Ada pun tools yang bisa memperbaiki, cuman nggak maksimal. Nah, jadi caranya gimana? Ada dua cara. Pertama, kita turunkan volume masternya ini atau turunkan yang ini. Nah, tekniknya saya mau menurunkan volume masternya ya teman-teman ya, yang ini ya. Nah, saya sambil play, sambil kita adjust. Nah ini saya turunkan pelan-pelan. Segala tantangan. Nah masih pecah nggak nih? Di main 3.7 dB kayaknya sudah nggak picking ya, nggak clipping ya, nggak pecah. Nah seperti itu teman-teman ya. Nah sesudah seperti ini baru kita sesuaikan vokal sama musiknya, kebesaran mana gitu. Misalnya terlalu besar vokal kita turunkan, atau kalau kebesaran musiknya kita turunkan. Coba saya play ya. Saya coba turunkan vokalnya. Tantangan, mohon petunjuk yang kuasa, ciptakanlah kerukunan bangsa. Sepertinya ini ya, saya kurang lebih segini dulu ya teman-teman ya. Teman-teman perhatikan kalau dalam mixing jangan fokus gede-gedean volume ya teman-teman ya. Itu hati-hati. Saat mixing kita pastikan balancing.
ya. Jangan volumenya pasti besar, tidak. Nanti pada saat mengadjust volume itu di terakhir di masteringnya. Itu nanti ya saya jelaskan ya. Nah, kurang lebih seperti ini dulu ya teman-teman ya. Teman-teman silakan kulik sendiri pasnya di mana antara musik atau minus one kita dengan suara kita. Oke. Oke, tahap selanjutnya itu saya mau memberikan efek noise reduction ya. Nah, noise reduction itu adalah efek yang menghilangkan suara noise background. Contohnya nih kayak gini nih. Saya di sini kan pada saat recording di lingkungan saya ini tuh bukan studio yang proper ya teman-teman ya. Ada samping jendela saya ini udah jalanan ya kan. Terusnya juga tadi ada suara ayam, ada suara orang jalan, ada suara kipas angin atau segala macam. Nah, fungsi noise reduction itu adalah meminimalisir suara noise background itu. Nah, caranya, nah kita pilih, pilih di noise. Oke, kita coba dengarkan ya teman-teman ya. Nah, lebih jernih ya teman-teman ya. Padahal di lingkup nih ada barusan ada suara burung, ada ayam juga segala macam. Nah, itu lebih mengisolat suara kita. Mantap juga fiturnya. Nah, tahap selanjutnya saya ingin memberikan efek kompresor. Nah, kompresor itu apa? Nah, kita klik dulu bagian sini. Lalu kita klik efek. Nah, di sini ada banyak efek-efek ya teman-teman ya. Termaksud ini udah ada preset-preset yang BandLab berikan. Nah, sebenarnya enak sih, kita tinggal pilih aja nih teman-teman ya. Contoh nih ada punch rap. Nah, kita play. Udah jadi, dari keren banget kan. Ada banyak pilihannya teman-teman. Kayak suara ini ya, kayak di air ya, mendem. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Ini sebenarnya kita bisa langsung instan aja pilih itu selesai gitu ya teman-teman ya. Nah, tapi saya ingin memberikan tutorial basic mixing versi saya ya teman-teman ya. Jadi kita bikin dari awal gitu. Nah, oke, tapi yang pertama itu kita, nah ini karena kita ingin membuat dari awal, kita klik tombol plus di sini teman-teman. Nah, di sini banyak efek-efeknya teman-teman ya. Nah, tahap yang pertama itu biasanya saya menggunakan kompresor. Nah, kompresor itu sendiri apa? Kompresor itu bisa saya artikan dia memberikan dynamic range yang stabil. Maksudnya apa? Dia caranya, suara kita kan pada saat rekaman itu terkadang nggak balance ya, mungkin agak jauh dari mic atau mungkin powernya kita nggak stabil. Nah, kompresor itu caranya di saat power kita kekerasan sama dia diturunkan, terusnya saat power kita kekecilan sama dia dinaikkan. Jadi supaya balance gitu. Nah, balance-nya itu semana itu tergantung parameter yang kita tentukan ya, kurang lebih seperti itu. Oke, kita langsung ke kompresor ya teman-teman ya. Oke, kompresor adanya di dynamic ya teman-teman ya. Oke, lalu di sini ada pilihannya. Ini ada Digicom, ada FBK kompresor ya. Nah, ini bisa dua-duanya. Kalau untuk saat ini saya pilih FBK kompresor ya. Kita klik. Nah, di sini ada banyak settingan teman-teman ya. Nggak usah bingung dulu. Kita bikin simple aja. Sebenarnya defaultnya itu udah bagus. Tapi kalau mau mengkulik sedikit, nah kalau attack sama rilis itu, kalau attack itu di awal suara yang mau kita kasihkan kompresor, kalau rilis ya pada saat di endingnya ya. Gitu. Semakin attack ini kalau kita adjust ke sini, jadi dia semakin dia smooth. Jadi transisinya smooth ya. Kalau semakin pendek kayak gini dia langsung harsh gitu, agak kasar. Nah, gimana kah baiknya? Attack-nya tuh standar aja, kurang lebih segini. Ikutin saya kurang lebih ya parameternya. Pendek-pendek aja. Attack itu segini, release juga kurang lebih segini ya. Oke, nah threshold itu ibaratnya frekuensi mana tuh yang mau kita kasih mulai dikompresorkan, mulai dikasih efek kompresor. Nah, standar aja threshold bisa, tadi dia hitungannya 5, kita default aja gitu ya. Biasanya ada grafik teman-teman, kebetulan efek kalau di BandLab dia tidak ada grafik. Kalau ada grafik itu enak teman-teman bisa ngelihat wave-nya semana gitu. Nah, rasio itu perbandingan. Kalau 1:1 itu sama aja nggak dikompres ya teman-teman ya. Kalau 2:1 ya setengahnya begitu, dan seterusnya. Makin rasionya tinggi makin kekompres. Baiknya gimana kak? Tergantung sumber suara kita pada saat recording. Kalau saya pribadi tidak terlalu banyak mau dikompres gitu. Kalau memang berkaitan mungkin pada saat recordingnya udah bagus ya teman-teman ya. Jadi saya kalau untuk rasio sih sekitar 2 atau 4 gitu. Intinya rasio makin banyak makin dikompres. Nah, hati-hati ya. Kalau menurut teman-teman udah enak, ya udah rasionya sedikit aja. Nah, kalau gain itu ini kalau 0 dB gain ini ya dia standarnya volume seperti di mixer ya, di mixing ya. Bisa kita up lagi gitu, bisa juga. Nah, kita coba play. Kalau saya geser gini,
makin besar gitu. Nah, baiknya gimana Kak? Kalau memang menurut teman-teman udah bagus di normal 0 dB itu nggak apa-apa segini aja. Kalau mau dinaikin sedikit bisa aja, tapi jangan besar-besar teman-teman. Misalnya contoh saya di mungkin hanya di 1 dB segini ya teman-teman ya. Nah, kalau saya biasanya gain itu saya naikkan secara manual, tidak di kompresor gitu ya, di volume tracknya, bukan di sini. Nah, untuk sementara saya segini dulu ya. Oke, nah teman-teman di sini ada titik 3 ini teman-teman ya, kita klik. Nah, ini ada save as, kita jadi membuat preset sendiri ya. Nah, contoh kita membuat preset sendiri ya, kita save as aja, kita beri nama aja, contoh preset pemula cover lagu deh gitu aja. Oke, kita pilih checklist. Nah, ini sudah jadi ya preset ya teman-teman. Oke, baru satu efek. Oke, kita klik back. Nah, ini udah jadi preset ini ya teman-teman ya. Oke, nah preset ini kita klik. Langsung kita pilih bagian sini teman-teman. Ya, kita pilih. Nah, kita kembali lagi ke yang tadi. Nah, untuk menambahkan efek ini ada tanda plus teman-teman. Oke, kita pilih. Oke, setelah efek kompresor, efek selanjutnya biasanya saya menggunakan EQ atau equalizer. Nah, EQ itu sendiri bisa saya artikan adalah cara untuk merubah atau menyeimbangkan frekuensi yang kita pilih atau kita inginkan. Dalam hal ini suara kita ya. Nah, biasanya itu memboosting atau meningkatkan, itu memboosting frekuensi atau menurunkan atau cutting frekuensi yang kita inginkan. Nah, buat teman-teman di sini frekuensi terbagi 3 ya teman-teman kurang lebihnya. Ada bass atau low, terusnya ada mid, terusnya ada treble yang high ya teman-teman ya. Nah, itu kita bisa pilih mau di boosting atau di cutting gitu ya teman-teman ya. Oke, kita langsung aja ke EQ. Nah, EQ itu adanya di sini bagian tune ya teman-teman ya, di tab tune. Nah, di sini ada EQ. EQ ada EQ 3M, ada EZ EQ, ada graphic EQ. Nah, kita pilih yang standar aja EQ 3M. Nah, oke, nah di sini yang saya katakan ada low, ada mid, ada high ya teman-teman ya. Ini mid sweep kita abaikan dulu. Nah, teman-teman dalam kita mengadjust EQ ini itu tergantung selera kita. Mungkin teman-teman ada yang suaranya ringan pengen dibesarkan, ya udah di up aja bassnya gitu. Ada yang suara terlalu cempreng gitu ya, high-nya diturunkan. Nah, ini kita coba ya teman-teman ya, sambil kita play, kita klik play. Nah, coba ini karakter suara saya suka ini diturunkan dikit aja. Yang midnya saya diamkan, coba yang high saya up. Nah, saya suka high saya up dikit supaya lebih terasa crunch kayak gitu teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, ini udah enak nih ya. Nah, oke. Saya coba pakai musik ya teman-teman ya. Ini saya close dulu. Oke, saya nonaktifkan solonya supaya terdengar musiknya. Kita klik ini lagi yang edit, yang masih diedit ya. Kita pilih ini. Kita adjust lagi di bagian EQ. Saya coba play. Midnya saya biarkan saja. Nah, untuk sementara ini ya teman-teman ya, udah enak ya, rasanya udah crunch gitu karakter suara saya. Oke, tahap selanjutnya itu saya berikan reverb. Nah, reverb itu sendiri apa? Itu loh yang biasa ini efek favorit teman-teman buat cover lagu. Ya apa? Yaitu yang ada efek simulasi gemak gitu loh. Kayak ada, bukan echo ya, ini lebih ke gemak gitu. Kayak di suatu ruangan kita nyanyikan kayak ada pantulan-pantulan gitu. Nah, itu reverb ya teman-teman ya. Nah, kita masukkan reverb ya teman-teman. Kita klik tombol plus. Di sini ada reverb ya teman-teman ya, ada tab reverb. Nah, di sini ada banyak pilihan teman-teman ya. Saya bingung sendiri nih yang mana nih. Ini mungkin coba space maker, kita coba play. Nah, jadi kita sambil aja ya teman-teman ya. Cuman saya mau solo dulu vokal kita. Pilih ini, kita pilih solo. Oke, kita pilih lagi yang ini, kita play. Nah, mantap ya, udah ada efek reverbnya. Oke, kita tinggal aja saja teman-teman. Loh, hati-hati ya kalau terlalu berlebihan jadi kayak bayang-bayang kayak gini.
semangat jiwa panca. Ini teman-teman silakan disesuaikan menurut selera teman-teman ya. Terkadang beda genre musik ya, beda instrumen musik itu berbeda reverb. Tidak ada salah dan tidak ada yang benar. Silakan sesuaikan sendiri menurut selera teman-teman. Oke, kita coba ya. Kalau mix itu ya di mix ya teman-teman. Kalau wide itu makin ini makin besar. Size pun juga ukuran ruangannya itu lebih membesar kalau kita kegeser sini. Nah, tinggal sesuaikan aja melalui hearing, kita memanfaatkan hearing kita ya. Enaknya seperti apa? Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa, ciptakanlah. Kalau saya sendiri, saya lebih suka reverbnya itu tidak terlalu lebay ya. Jadi saya mixnya saya turunkan dikit. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Oke, coba kita dengarkan. Ini kita back dulu. Saya coba dengan musik. Wis udah enak, udah mantap ya teman-teman ya. Ini tinggal aja volume vokal saya nih. Saya mau up lagi. Caranya ini kita klik ini ke mixer kita sambil kita play. Saya up. Segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Cakep, enak. Oke, mantap hasilnya. Oke teman-teman, itu efeknya basicnya itu ya teman-teman ya, efek mixingnya teman-teman ya. Jadi di situ ada berapa nih? Ada 3, ada kompresor, ada EQ atau equalizer sama reverb. Nah sebenarnya masih ada efek-efek lainnya. Contohnya ada noise gate. Noise gate itu sendiri untuk menghilangkan frekuensi noise yang ingin kita inginkan. Terus saya juga ada echo kan, reverb ya beda. Kalau echo itu lebih yang ya udah pantulan bisa ha ha ha. Bisa juga seperti itu. Terus juga ada deizer. Deizer itu menghilangkan S. Kalau kebanyakan ngomong S, itu bisa kita hilangkan. Nah, yang mana itu di tutorial mungkin selanjutnya teman-teman ya. Di sini saya hanya dengan mixing seperti ini aja hasilnya udah jernih dan keren banget. Nah, oke, kita ke tahap terakhir yaitu kita ekspor file kita ya teman-teman ya. Tapi sebelum ke ekspor, saya mungkin ingin membuat backing vokalnya di bagian sini teman-teman. Yang kuasa. Nah, saya ingin tambahkan seperti itu. Nah, tahapnya gimana? Sama dari mulai recording, terus kita kasih efek-efek seperti itu teman-teman. Nah, saya coba contohkan ya. Cakep. Nah, oke, tapi yang terakhir kita ekspor ya. Kita coba ekspor. Cara ekspornya adalah simple. Ini kita pilih yang ini bagian dari ini teman-teman ya. Pojok atas ini kita pilih. Terusnya kita save dulu. Kalau di publish kita mengupload di sosial medianya BandLab. Kita nggak mau, kita save dulu. Kita klik save. Oke, setelah di save ini kita klik tombol view. Nah, ini project kita teman-teman. Nah, langsung saja kita klik yang segitiga di atas ini. Nah, kita klik download. Kita download audio. Oke, coba kita dengarkan ya. Sudah ada di file download. Nah, kita klik ini. Nah, saya pilih pakai ini. Oke, coba kita dengarkan. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa, ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Oke teman-teman, gimana hasilnya? Mantap ya, keren ya, jernih abis.
Walaupun hanya menggunakan smartphone atau tablet, kita bisa cover lagu dengan kualitas yang maksimal ya teman-teman ya. Semoga teman-teman dapat memahaminya ya. Sebenarnya ada beberapa efek yang bisa kita tambahkan lagi ya, seperti de-easer, noise gate dan lain sebagainya. Ada auto tune juga dan lain sebagainya. Mungkin itu di tutorial terpisah yang khusus untuk mixing ya teman-teman ya. Kalau di tutorial ini saya ingin membuatnya yang simple tapi hasilnya luar biasa gitu. Oke teman-teman, kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan tanyakan saja di kolom komentar di bawah ini. Nanti saya akan mencoba menjawabnya sebisa saya. Oke teman-teman, akhir kata jangan lupa like, subscribe ya Gotama Production. Buat yang belum subscribe, buat yang sudah, saya ucapkan terima kasih banyak. Support dari teman-teman sangatlah berarti buat saya, sehingga membuat saya lebih bersemangat lagi membuat konten-konten yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di Gotama Production selanjutnya. See you.